Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bapak Saktiaman, dan tak lupa kepada teman-teman kelas 7B yang saya banggakan. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Indah Cayani dari kelas 7B Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya izin untuk menyampaikan kultum singkat yang bertema memilih jalan yang terbaik. Nah, teman-teman, gimana nih untuk hari ini? Apakah kalian pagi ini merasa ngantuk atau masih semangat nih teman-teman? Nah, jawaban kalian ada yang semangat, ada yang masih ngantuk ya teman-teman. Nah, ini sebuah pilihan ya teman-teman, karena di dunia ini kita penuh dengan dua pilihan, yaitu Allah sudah menunjukkan dua pilihan itu adalah kebaikan dan keburukan, sama dengan halal dan haram, jalan yang benar dan yang salah. Jadi kita sekarang membahas terkait kebenaran, membahas terkait jalan yang terbaik dan jalan yang tidak baik. Jadi untuk sekarang aku pengen nanya dulu nih teman-teman, ketika kalian setelah sholat subuh, kalian memilih untuk melanjutkan tidur atau kalian siap-siap untuk membereskan rumah nih teman-teman? Nah, kalau misalnya kita memilih jalan yang terbaik, pastinya kita memilih untuk mempersiapkan, kita beraktivitas untuk membersihkan rumah. Nah, itu sebuah pilihan, karena untuk masalah terkait kita jangan jangan so tahu terkait kebaikan atau keburukan itu sesuai keinginan kita saja gitu kan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah menjelaskan terkait boleh jadi ketika kita membenci sesuatu padahal ia amat baik itu bagi kita, dan boleh jadi pula ketika kita menyukai sesuatu padahal itu adalah amat yang buruk buat kita gitu kan. Dan Allah itu yang mengetahui segala sesuatu gitu, sedangkan kita tidak mengetahui sesuatu gitu, dan pikiran kita tuh, akal kita tuh terbatas gitu, dan hanyalah Allah yang tahu segalanya gitu kan. Makanya ketika kita menemukan jalan yang terbaik, menemukan hal-hal baik di depan mata kita sendiri, kita langsung laksanakan aja gitu. Jangan kita menunda-nunda kebaikan yang sudah di depan hadapan kita teman-teman. Jadi ketika kita sudah menemukan kebaikan yang ada di depan kita nggak usah menunda-nunda atau memikirkan hal-hal yang menunda hal tersebut pokoknya. Dan ketika kita mau memilih hal tersebut, pastinya ada pengorbanan, dan pengorbanan itu pastinya kita mempunyai balasan atau hasil yang baik insya Allah dari Allah gitu. Nah, untuk pengorbanan itu, pengorbanan sejati itu contohnya ketika kita mau puasa Arafah ya gitu ya, puasa Arafah. Nah, pasti kan ada pengorbanannya gitu. Misalnya ketika kita memilih untuk puasa Arafah, kita memilih untuk tidak makan, terus juga tidak minum, menahan hawa nafsu, itu sesuatu pengorbanan dari puasa Arafah. Karena kan kita puasa, kita nggak makan dan minum juga kan, dan itu sesuatu hal yang baik gitu buat kita, dan pengorbanannya itu dibalas sama Allah, yaitu pengampunan dosa selama 2 tahun. Nah, ketika kita tidak memilih puasa Arafah, berarti kebaikan yang di hadapan kita itu hilang gitu, udah nggak akan datang kedua kalinya gitu kan. Kalau misalnya kita meninggal di saat itu juga kan, kita nggak akan nggak akan ketemu puasa Arafah di tahun depan gitu kan. Makanya ketika kita menemukan kebaikan di depan mata kita, kita langsung saja melaksanakan hal tersebut, nggak usah menunda-nunda gitu. Makanya ketika ada pengorbanan dari kisah Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim itu Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim tadinya bersedih gitu, karena gak mungkin kan seorang ayah gitu menyembelih anaknya sendiri gitu. Tapi dengan, nah yang terkait tadi ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah langsung gitu, karena dengan keyakinan dan keimanan Nabi Ibrahim itu, beliau ya udah melanjutkan untuk penyembelihan Nabi Ismail. Dan dengan pengorbanan tersebut, Nabi Ibrahim
mendapatkan balasan, mendapatkan hasil yang terbaik gitu dari Allah, yaitu dengan menggantikan Nabi Ismail itu dengan domba. Nah itu teman-teman, ketika kita mengorbankan sesuatu, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya saya menyampaikan ini semoga menjadi motivasi atau pengingat buat kita di kehidupan, di keseharian kita. Kita harus cobalah untuk tidak menunda-nunda kebaikan, teman-teman. Kalau misalnya udah ada di depan mata kita, kita harus siap gitu untuk menjalankan hal tersebut. Dan pilihlah dengan pilihan yang terbaik, dan pilihlah untuk ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.